Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang merkantilisme dan revolusi industri. Merkantilisme dan revolusi industri. A. Pengertian merkantilisme dan revolusi industri. Merkantilisme, paham yang ditandai dengan adanya campuran tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna memupuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan dan kekuasaan negara tersebut. Revolusi industri, perubahan radikal struktur masyarakat agraris ke industri, serta perubahan penggunaan sarana produksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. B. Latar belakang merkantilisme. A. Munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. B. Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. C. Ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. D. Dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Revolusi industri. 1. Berkembangnya tata kehidupan agraris yang bercorak feodal. 2. Meletusnya Perang Salib tahun 1096 sampai 1291 yang menghubungkan antara negara Eropa dan dunia timur yang menyebabkan terjalin hubungan dagang antara keduanya. 3. Munculnya kota-kota dagang di Eropa seperti Florence, Venesia, Genoa yang diikuti dengan munculnya usaha-usaha industri kecil atau industri rumah tangga. Muncul gilda dan Hanasa. 4. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. C. Faktor penyebab merkantilisme. 1. Ingin memperkuat kedudukannya dengan membina sistem administrasi maupun angkatan peran yang kuat. 2. Menganggap bahwa dengan memiliki logam mulia yang banyak akan memiliki kedudukan yang kuat. Emas dan perak menjadi ukuran kemakmuran atau kekayaan. 3. Karena adanya kekosongan kas negara. 4. Terjadinya defisit keuangan negara. 5. Terjadinya pemerintahan yang berfaham depositme. Revolusi industri. Faktor politik. Pada abad ke-17 di Inggris terjadi perang saudara antara bangsawan kuno dan bangsawan yang baru yang dikenal dengan sebutan Perang Mawar. Dalam perang ini, bangsawan baru muncul sebagai pemenang. Mereka berhasil menguasai kursi pemerintah dan selanjutnya mengendalikan Inggris. Berbeda dengan bangsa kuno yang terkesan mewah dan boros. Kaum bangsawan baru lebih berpikiran maju. Bangsawan baru terdiri dari bangsawan rendah, petani kaya, pedagang sukses, dan para tuan tanah pemilik modal. Dalam menjalankan pemerintahan, bangsa baru lebih mengutamakan kemajuan ekonomi daripada kepentingan politik belaka. Faktor sosial ekonomi. A. Adanya revolusi agraria. Pemerintah baru di Inggris mengeluarkan kebijakan menyangkut pengaturan status tanah pada awal abad ke-18. Pengaturan kembali tanah pertanian di Inggris dikenal dengan sebutan revolusi agraria. Revolusi ini diawali dengan
cara menukar tanah yang terpencar-pencar milik para bangsawan dengan tanah petani di sekitarnya. Melalui cara ini, tanah bangsawan menjadi suatu daerah yang luas. Sebaliknya, para petani mendapatkan tanah yang letak jauh dan kurang produktif. Tidak jarang di antara para petani terpaksa meninggalkan tanahnya dan terusir tanpa mendapatkan tanah hasil tukarannya. Selanjutnya, tanah bangsawan yang sudah terkumpul itu dijadikan lapangan peternakan domba dan areal industri. B. Adanya bahan dasar industri. Munculnya industri manufaktur di Inggris telah banyak menghasilkan barang yang terbuat dari biji besi. Misalnya peralatan-peralatan rumah tangga. Peralatan tersebut dibuat setelah dileburnya biji besi ke dalam panas 1000 derajat Celcius dengan bahan bakar kayu. Akan tetapi pemerintah Inggris kemudian melarang penggunaan kayu bakar karena dapat membahayakan ekosistem hutan. Sebagai jalan keluar digunakan batu bara yang di Inggris sangat melimpah. Dalam perkembangannya, batu bara diubah menjadi chokes, yaitu proses yang mirip dengan membuat arang menjadi kayu. Chokes telah membuka kemungkinan untuk mengembangkan industri besi yang menjadi dasar bagi perkembangan industri lain. C. Modal Inggris cukup banyak. Berkembangnya industri manufaktur ternyata diikuti dengan meningkatnya permintaan dari pasar Eropa. Selain itu, permintaan akan barang-barang Inggris semakin bertambah dengan semakin luasnya daerah jajahan Inggris. Kemajuan kegiatan industri yang masih menggunakan tenaga kerja itu telah melahirkan kaum kapitalis atau pemilik modal. Faktor budaya. Sejak zaman Renaissance, perhatian dan minat masyarakat Inggris terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar. Pada zaman itu, orang-orang berlomba mengadakan pembaruan dalam segala hal dengan meninggalkan sesuatu yang dipandangnya kuno. Pada abad ke-17, London, Inggris sudah berdiri penghimpunan-penghimpunan yang bertujuan memajukan ilmu pengetahuan terutama matematika dan fisika. Hasil penelitian tidak hanya dijadikan rumus atau teori belaka, tetapi juga diterapkan bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Perangkat teknologi yang berhasil meningkatkan industri pertekstilan di Inggris adalah alat pintal dan alat tenun. Alat pintal dapat memilin benang dari kapas sedangkan alat tenun adalah alat pembuat kain dengan bahan dasar benang. Pada abad ke-18, Inggris berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah para ilmuwan menemukan berbagai alat baru yang menggunakan tenaga mesin. Oleh karena itu, abad ke-18 seringkali dijuluki sebagai abad penemuan. Para ilmuwan selain berlomba mengembangkan kreativitasnya demi kehidupan di masa depan, pada masa inilah revolusi di Inggris berkembang dengan pesat. D. Tokoh dari setiap masa. Tokoh merkantilisme dan tahun. 1. James Colbert 1530 sampai 1596. 2. Thomas More 1571 sampai 1641. 3. James Babbitt
Colbert 1619 sampai 1683. 4. Sir William Petty 1623 sampai 1687. 5. David Hume 1711 sampai 1776. Tokoh revolusi industri dan tahun. 1. Abraham Darby 1709 menggunakan batu bara cokes untuk melelehkan besi. 2. Johann Kay 1733 menemukan alat pintal. 3. James Watt 1679 menemukan mesin uap yang mendorong lahirnya mesin-mesin lainnya. 4. James Hargreaves 1770 menemukan alat pemintal yang diberi nama spinning jenny. 5. Crompton 1779 menyatukan mesin pemintal dengan mesin tenun. 6. Alessandro Volta 1780 dari Italia menemukan baterai aliran listrik. 7. Jacques dan Joseph Montgolfier 1783 dari Prancis menemukan balon udara. Dampak dari setiap masa. Merkantilisme. Dampak dari merkantilisme sendiri telah menimbulkan banyak pemberontakan dan persaingan sengit di kalangan negara bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Setiap negara berlomba-lomba membangun industri perkapalan dan persenjataan guna memperluas monopoli perdagangannya. Evolusi industri. 1. Barang-barang konsumsi menjadi berlimpah dan dapat dibeli dengan harga murah. Sebab dengan mesin industri, barang-barang dapat bercetak dengan mudah sehingga harganya lebih murah. 2. Terjadi urbanisasi karena munculnya kota-kota industri sehingga banyak orang yang bekerja di pabrik dengan upah yang minimum. Banyak pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan banyak kerusuhan. 3. Upah kerja yang rendah dengan waktu kerja yang panjang, pemakaian tenaga wanita dan anak-anak, serta fasilitas kerja yang buruk. Hal ini menyebabkan terjadinya pemogokan yang disertai kerusuhan dan perusakan. 4. Terjadinya jurang pemisah antara pengusaha dengan buruh atau pekerja, di mana pengusaha semakin kaya, sedangkan buruh semakin miskin. Terjadi ketimpangan ekonomi. 5. Hasil industri semakin melimpah, sehingga pasar semakin luas. Lalu lintas barang berjalan cepat, transportasi berkembang pesat baik di darat, laut maupun udara. 6. Diperlukan daerah-daerah untuk pemasaran, investasi, dan pemasokan bahan mentah bagi industri-industri bangsa Eropa untuk melindungi kegiatan ekonominya. Sehingga mulailah kolonialisme untuk bangsa-bangsa Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.